Jadi kali ini aku mau bahas tentang sistem desain, gimana cara ngedesain Uber gitu ya. Mungkin nanti teman-teman yang dari Gojek, dari Grab gitu mungkin bisa mengklarifikasi kalau saya ada hal-hal yang saya kelewatan gitu ya. Karena pasti apa yang saya desain ini tidak mungkin optimal gitu karena juga saya nggak pernah kerja di company yang bikin Uber, bikin yang apa ride hailing gitu. Jadi nggak tahu sebenarnya in and out-nya seperti apa gitu. Tapi mungkin ini juga bisa menjadi masukan dan menjadi kayak gambaran kalau misalnya kayak orang yang belum pernah ngedesain ride hailing, nggak pernah kerja di ride hailing sebelumnya, kira-kira ketika mereka harus membuat ride hailing, apa saja sih yang dipikirkan gitu kan. Jadi mari kita mulai aja. Jadi kalau kita mau desain Uber, ups, atau ya Gojek deh gitu kan, Uber aja dah. Uh, I'm going to go through like the usual system design flow ya gitu. Tapi ada dua stakeholders sebenarnya yang harus kita pikirkan. Jadi ada stakeholders dari um, sebagai rider, right? Dan ada juga sebagai driver. Jadi ada yang naik kendaraannya dan ada yang nyetir gitu. Mari kita cover dulu yang rider kayak gimana. Jadi sebagai rider pastinya dia bisa nge-request ya kalau kita pikir-pikir gitu. Kayak sebagai rider, as a rider, I can request a ride. I can insert destination into the map, terus kayak and request a ride. Wah ini sebenarnya cukup loaded sebenarnya ya, kayak this particular request sudah banyak ya. Jadi kayak insert destinations is by itself is a request, rendering a map by itself is a request, terus kayak requesting a ride is a request. Jadi mungkin aku akan pecah ini menjadi beberapa ya gitu. Mungkin aku pecah ini menjadi I can show my I can show my current location in the map. Jadi ini sebagai rider kita bisa lihat oh sekarang kita di mana di peta gitu kan. Habis itu as a rider I can insert destination into map gitu. Terus as a rider I can get estimate of price gitu dari from where we are to destination. Terus finally as a rider I can request a ride. Jadi mungkin pertanyaannya adalah kayak kenapa aku pisah menjadi beberapa requirement gitu ya. Karena aku sambil bikin requirement, aku sambil memikirkan kayak kira-kira API apa atau kayak technical stuff apa yang perlu aku introduce to the system. Dan itu kayak aku pengen bikinnya tuh semodular mungkin supaya kayak gampang di develop dan gampang di reason about. Dan makanya ini aku jadi kayak mikirnya jadi sebenarnya ada 4 requirement gitu ya. Terus mungkin ini kayak setelah di write ya, setelah request write, habis itu nanti mungkin ada case di mana kayak dia harus tahu drivernya di mana. Jadi as a rider, I can see where my drivers are. As a rider, I can kan habis itu dia sebagai rider dia bisa ngelihat kayak setelah dia accept, setelah dia ngirim, dia accept, terus kayak dia ngecek kayak oh sekarang di mana ya orangnya ya. Oke, udah nyampe, habis nyampe dia nggak melakukan apa-apa, si drivernya nanti confirm bahwa udah pick up ya kan. Terus setelah dia confirm pick up, setelah beres udah ngasih tip dan ngasih rating. Mungkin itu nggak usah di cover karena itu out of the scope ya. Jadi out of scope, give rating, terus dia aku lagi mikirin flow ini, give rating pas akhir-akhir sama give tips ya. Oke. Sekarang kita pikirin dari segi drivernya. As a driver, kita pikirin dari flow-nya usernya nih. Jadi ketika rider ngasih request, oh si driver dapat notifications bahwa kayak pertama aku harus bilang bahwa aku available. I can enable or disable my availability whether I can take ride. Right. Habis aku available, terus kayak aku sambil nyetir-nyetir, mungkin yang akan aku lakukan adalah as a driver, aku dapat notification, boom, kayak as a driver, I get notified when there is a rider, a ride request nearby. Oke, setelah itu nanti kita akan ngasih tahu periodically, mungkin ini kayak nggak ada UI-nya ya, I let the system or rider know my current location gitu. Habis itu setelah dia nyampe pick up as a driver, I can change state of my ride, bisa jadi pick up
drop off gitu ya, cancel. Terus habis itu dia jalan, ketika dia pick up terus dia jalan, drivernya nggak ngapa-ngapain, obviously kalau nggak ntar kecelakaan. Habis itu nanti sampai tempat lokasi dia drop off, selesai, udah. Habis itu mungkin ngasih rating gitu ke ridernya. Mungkin aku masukin juga ke out of scope. Out of scope, give rating to rider. Terus user management. Aku juga bakal arrow scope adalah payment. Oke. Ini payment juga. Or lebih ke arahnya payroll kali atau commission ya. Commission. Aku nggak tahu bahasa Inggrisnya kayak gimana tulisannya. Anyway. Oke, kayaknya requirement-nya kayak gini. So as you guys can see, right? Requirement-nya lumayan banyak, lumayan thorough. Dan makanya ini sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya cukup bagus, nggak cuma buat sistem desain perspektif, tapi juga buat product design gitu. Gimana kita bisa kayak ngerunutin semua requirement ini dan kayak ngebahas user flow-nya. Dan ini possibly gitu, aplikasinya tuh bisa ada dua gitu ya, nggak cuma satu aplikasi yang punya dua role, tetapi bisa aja dua aplikasinya, satu aplikasinya driver dan satu aplikasinya rider gitu supaya lebih simple. That will be something that we cover in product design gitu, apakah kita punya dua aplikasi atau satu aplikasi, tapi karena ini sistem design kita covernya kayak bagian dari backend and scalability-nya aja. Habis functional requirement kita akan bahas non-functional requirement. Mungkin latency kita bahas ya, karena kan kita pengen tahu kayak seberapa cepat kita bakal dapat ride. So latency aku bagi jadi dua. Case-case yang penting ya menurutku ya. Case yang penting adalah kayak update driver or rider location. Menurutku ini mungkin kayak sekitar once every 1 second diupdate gitu mungkin oke. Or even 5 second lah gitu kan, kalau kita ngelihat ke screen-nya gitu barangnya update tiap 5 second itu oke ya. Jadi mungkin P95 5 second is actually okay, right? Latency yang kedua yang perlu dipikirkan adalah ketika rider nge-request gitu, at what point kita bilang bahwa nggak ada driver dekat kita, I give up, right? So mungkin kayak rider search itu 5 menit, either driver match, ride request match itu 5 minutes gitu. So ini lumayan lama sebenarnya gitu kan, dan mungkin ini something yang harus kita fine tune, but should be okay-ish. There might be some scalability problem. Mungkin daripada scalability lebih ke arah geographical availability ya. Maksudnya ini apa? Geographical availability adalah kayak mungkin there might be like a need of geographical sharding, karena kayak driver-driver yang ada di Jakarta mungkin bakal beda dengan driver-driver di Bandung, beda lagi sama driver-driver yang ada di Surabaya, and even more importantly itu adalah between negara gitu. Driver-driver yang ada di negara A bakal beda sama driver negara B gitu, dan itu mungkin availability-nya bakal beda gitu kan. So geographical availability might be important to talk about, dan ini hubungannya sama sharding gitu. Terus antara cap theorem, ini lebih penting availability daripada consistency kayaknya ya, karena toh tidak ada satu node yang akan di muted dengan berbagai macam orang kecuali write. I'm gonna split this into two juga. For write request ini nggak boleh ada dua driver yang nge-claim satu tempat yang sama, jadi kayak harus highly consistent, dan mungkin kayak availability-nya nanti gitu, sacrifice availability. Kalau masalah locations-nya gitu, for rider locations, driver location, ini mungkin lebih ke arah availability daripada konsistensi ya. Jadi kayak kalau misalnya drivernya kelihatan maju mundur nggak jelas gitu, kayaknya orang nggak akan komplain gitu, asalkan kayak approximately tempatnya tepat gitu. Jadi eventual consistency oke di sini. Dan highly available. Highly available. Nah, implikasinya apa sih? Implikasinya adalah for request kalau kita mau highly consistent sacrifice availability adalah kayak konsensusnya harus bagus gitu. Konsensusnya harus bagus maksudnya kayak gimana? Artinya kalau the whole database misalnya ada clusters ya, ini assuming kita punya highly scalable systems yang kayak dipakai oleh jutaan users.
Berarti kan kayak ada banyak database-nya, dan database-nya ini harus punya konsensus bahwa mereka agree bahwa oh si write ini itu dipasangin sama driver ini. Nggak boleh kayak write ini dipasang oleh driver A, tapi habis itu database lain klaim bahwa write ini dipasang sama database B gitu. Ada banyak cara nge-solve-nya gitu. Bisa pakai message queue, kayak digabungin satu queue yang sama. Bisa juga pakai database yang apa namanya, ada high availability, bukan high availability-nya ya, database yang ada konsensusnya gitu. Tapi for simplicity sake aku akan kayak apa namanya, enforce this with like SQL gitu. Jadi mungkin aku pasangin di Postgre, terus nanti kayak let the ACID property apa namanya, solve this. Terus eventual consistency dan highly available, ini artinya aku opt for something yang kayak highly scalable aja gitu. Jadi something related to NoSQL would be nice. Dan driver locations itu kan banyak write-nya ya. Mungkin read-nya sama aja, cuma kayak ini berarti write-nya bakal lumayan besar. Mungkin aku bakal opt for Redis atau Cassandra. Tapi karena kita nggak perlu nge-store ini in like persistent storage, kayak bener-bener ketika di write habis itu apa namanya, habis itu hilang setelah write-nya ini beres pun nggak apa-apa, nggak masalah, sehingga mungkin aku simpen di Redis aja sebagai for in memory storage. So that's CAP theorem. Apalagi yang kira-kira penting ya? Durability, datanya bakal disimpan di mana? Mungkin apa yang bakal penting kita store adalah write history, bakal penting, right? Ini kayak store forever. Dan obviously transaction history ya, write history akan go in hand in hand with transaction history. Tapi write history pun itu datanya kecil kan, kayak write history itu paling kayak cuma enum. There is no files, ini cuma ada text, strings, IDs. Jadi no enums, no files, no images gitu. Mungkin nanti kalau misalnya ada issues, ada claims, ada apa namanya complaints, kita masukin ke database yang berbeda gitu. Jadi kalau write history kita simplify saja gitu. This means apa? This means artinya kayak ya udah, kita nggak perlu terlalu mikirin scalability-nya this particular systems kalau misalnya skillnya nggak terlalu besar, which we are going to think about it. Tapi karena write history itu ada hubungan sama write request, aku bakal masukin ini ke Postgre juga, jadi samain. I think there might be several more non-functional requirement, tapi mungkin nanti aku bahas lagi ketika aku udah mulai ngomongin sistemnya. Sekarang ngomongin numbers. I think numbers yang paling penting adalah number of users, rider, number of driver. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita tahu kayak berapa banyak jumlah numbers of request and request rate per hari, dan request dan ngupdatein locations per hari. So number of rider, let's say it's around 100 juta ya, 100 mio per day gitu. Dimana drivernya mungkin say 50%-nya, 10%-nya deh, 10 mio per day. Yang membuat request adalah rider, berarti kayak rider ini harus so there will be like number of write requests, especially ini yang kayak write request ya. Number of write requests per day, let's say satu rider actually requesting 2 gitu. Jadi misalnya 200 mio request per day. Ini berarti berapa per second nih? 200 mio itu adalah 200 kali 10 pangkat 6 dibagi 100 ribu. Kenapa 100 ribu? 100 ribu itu adalah dari 24 jam dikalikan 60 menit dikalikan 60 detik, itu ada 86.400. Dan ini kayak bisa dibulatin jadi 100 ribu. 100 ribu itu ada 10 pangkat 5. Ini artinya write per secondnya kira-kira 2000 kali 10, iya 200 kali 10, ya kan? Berarti 2000 request per second. Ini artinya 2000 request per second apa? 2000 request per second itu artinya sebenarnya single cluster cukup kayaknya, single instance lumayan cukup sebenarnya, asalkan kita nge-settingnya dengan benar. Kayak mungkin kita lakukan vertical scaling aja kalau perlu. It's not that high
honestly, 2000 request per second. Satu unit, satu instance aja, nggak usah kayak di distribute, nggak usah kayak multiple write replica, sebenarnya kayak possible. Mungkin read replikanya yang banyak. Number of driver write update, location update, right, per day. Itu artinya ada banyak banget pasti ini kan. Jadi kan ya 10 million per day dikalikan mungkin kita tadi apa bilangnya, update-nya 5 second ya, berarti kayak setiap 1 menit itu ada 12 kali, berarti 24. Ini artinya ada 24 kali 60 kali 60 dibagi 5. Oke. Let's do the math. 10 kali 24 kali 60 dikali 60 bagi 5. Itu berarti 960. Oke. Ini 960 mio per day. Update-nya ya. Oh, is it? 24 kali 60. 24 kali 60 kali 12. Oh, salah kayak tadi aku. Kali 10. Oh, tadi aku kayaknya kurang itu deh. Oke. Ulang. Ini berarti hitungannya adalah 10 kali 24 kali 60 kali 60 dibagi 5. Ya, 172.800. Sama dengan 172.800 mio per day. Itu berarti 172.800 request per second, ya kan? Menggunakan matematika yang sama di sini. Ini artinya apa? Ini artinya ada 1 juta request per second. Wah, gila. Ini ya hampir 2 juta lah. Anggap aja 2 juta. 2 juta write request per second. Artinya apa? Artinya kayak buat nge-update driver locations itu harus kencang, harus banyak, harus scalable. Berarti kayak Redis-nya harus di partitions yang banyak. Mungkin bisa kita partitions based on locations-nya mereka gitu. But we'll see. Jadi itu dari segi numbers ya, dari segi non-functional requirement. Sekarang actually let's go to the systems. Jadi kita bikin 2 parties. Ini ada rider and then ada driver. Cool. Semuanya kita lewatin same place, which is a load balancer. Aku masih belum kepikiran apakah ini bakal ada poll basis, WebSocket atau apapun gitu. Aku belum kepikiran. So I'm just gonna draw a generic system dulu. Dimana dia bakal ngobrol ke API gateway and then load balancer. Habis itu dia bakal pertama kita cover di first update ya. I can show my current location in the map. Oke. Berarti kayak mungkin harus minta map service. Habis itu kayak hey, I wanna get location. Terus requestnya bakal ada out token. Response-nya bakal aku belum kepikiran. Dan itu mungkin kayak sepertinya ini juga bukan bagian yang paling penting. Let's talk about what's important. So yang penting itu adalah kayak insert destination to the map and estimate. Oke, get insert destinations kayaknya ini bisa nge-call to this map service juga. Habis itu get estimate of price. Nah, ini bakal pergi ke pricing service. In a matter of fact, aku punya temen yang kebetulan kerja di Grab dan mereka kerja di pricing service, especially on the machine learning part. Jadi aku assume ini pricing service-nya bakal talk with some kind of machine learning, some kind of model inference engine gitu, buat ngedetermine inference engine ini untuk ngedetermine kayak harganya berapa. Jadi inputnya adalah from lat long mungkin ya, terus to lat long. Habis itu nanti dia bakal terus ini bakal ngebalikin berbagai macam hal. Kalau mau kita bisa ngebahas pricing service juga, dia kayak dapat input dari mana aja. Misalnya dia dapat input dari sekarang trafficnya lagi besar apa enggak. Kalau trafficnya besar maka kita charge lebih besar gitu kan. Karena misalnya nih lagi hujan berarti banyak demand
tapi nggak banyak supply, artinya harga dinaikin ya kan. Jadi pricing service ini bakal mengatur bagian surcharge ya apa, charge yang naikin ke atas, berarti ini harus ada input dari traffic ya. Cuma that's again not the most important thing to talk about in this particular interview gitu, karena that's not the main puzzle that we want to talk about. The main puzzle that we want to talk about is when you actually request a ride and see the driver. Nah, ini baru kita pergi ke ride service. So what happening in the ride service adalah pertama kita store dulu database. Store di ride database. Dimana ride database itu isinya ride request table. Isinya adalah apa namanya rider ID, dimana isinya awalnya adalah apa namanya null, isinya adalah UID. Rider ID. Habis itu ini bakal kita populate with the driver ID di matchnya sama siapa gitu, yang it starts with null. Habis itu dia ada from and to gitu, dan ini locationsnya mungkin ada sebuah complex data structures, bisa juga lat long. Tapi biar gampang mungkin bisa kita bikin lat long aja. Habis itu ride request ini mungkin ada price-nya gitu, dan price-nya ini ntar berarti communicate lagi sama pricing service ya. Terus status, apakah dia udah ada statusnya, ada apakah namanya requested, pick up, drop off, cancel gitu kali ya. I think that's about it untuk ride request. Dan ini mungkin bentuknya adalah post, request, ini mungkin write, request write. Requestnya adalah out token from to. Ini yang agak menarik adalah kita mungkin di sini kan biasanya ketika di sini kita sebenarnya udah dapat quote itu ya, quote on the price. Tapi bisa kita remove karena takutnya nanti si response requestnya ini dimanipulate sama user di depan gitu. Jadi mending didiskusikan di belakang saja gitu, jangan sama depan. Terus responsnya adalah ride ID. Nah, ride ID ini ntar bakal di-poll terus sama rider. Aku sekarang di mana sih? Aku udah di mana? Orangnya ada di mana gitu kan? Orangnya di mana? Statusnya gimana? Orangnya di mana? Statusnya di mana gitu. Nah, habis itu akan dilakukan oleh ride service ini akan pergi ke matching. Ini bakal terjadi asinkronus. Kenapa? Karena ini akan terjadi matchingnya akan terjadi selama 5 menit. By the way, again, ini aku asbun ya. Maksudnya asbun adalah kayak I haven't actually designed a ride hailing service before. Jadi ini kayak coming from senior engineers, melihat kayak kalau aku bikin ride hailing kira-kira bakal bikinnya kayak gimana gitu. Ini bakal ke message queue. Habis itu karena ini nanti bakal di consume sama matching service, mungkin message queue-nya cuma bilang kayak ini dong, tolong ini dibenerin dong ride ID-nya. Maksudnya dibenerin adalah tolong di-matchingin dong gitu. Terus matching service-nya bilang oke, aku akan mencoba matching ini. Yang dilakukan oleh matching ini adalah kayak dia akan ngecek orang driver dekat sama from ini gitu. Dia bakal ngecek driver yang dekat sama from, terus try to inform them based on some kind of algorithm gitu. Tapi let's assume algoritmnya ada basically start with siapa yang paling dekat dulu aja kali ya. Jadi there is gonna be like driver location DB. Jadi there is gonna be like a two part ya. Ada driver DB, ada driver location DB. Kenapa driver DB itu dipisah dengan driver location DB? Karena driver location DB ini in memory. Jadi in memory storage, yang ini ada permanent storage. Dan ini kayak setiap kali ada write hilang, ada write baru hilang gitu. Jadi ini sangat efisien dan bisa kita update seenak jidat karena toh setelah 10 menit, 20 menit, 1 jam atau sehari lah at most bakal hilang gitu. Dan mungkin it can be as simple as key value pair, di mana key-nya adalah driver ID
Terus value-nya adalah kayak locations, lat long, dan mungkin some kind of metadata di sana gitu. Misalnya ini ada driver ID-nya, driver table, isinya adalah ID, terus apa namanya, car, ya, license plate, type, terus kayak available apa enggak. Cool. Oke. Terus matching service yang akan dia lakukan adalah kayak give me like a list of 100 yang available di situ gitu. Jadi aku juga perlu ada available atau enggak di sini. Aku akan ngasih kamu lat long, give me a list of driver yang available di sini. Lat long, list of driver. Setelah dapat list of driver, nanti bakal di match sama ridernya gitu. Mungkin ada beberapa algoritma ya di sini ya. Kayak misalnya, dan ini matching service pasti ada algoritma yang aneh-aneh gitu. Contohnya kayak aku cuma mau matchingin driver dengan rating tinggi dengan rider dengan rating tinggi gitu kan. Jadi ada banyak-banyak custom matching di sini algoritmanya. Jadi mungkin ada lumayan custom kompleks model di sini. Yang need to be done in application layer gitu. Setelah dapat matching service, terus what is gonna do, misalnya outputnya adalah kayak this right ID is gonna be updated, right? By the way, update right ID, right request, update the driver ID. Jadi kita nge-matchin bahwa si driver ini sekarang, si right ID ini sekarang sudah dipegang sama driver ID ini. Kayaknya berarti ada requested, terus kayak accepted ya. Jadi belum, ini between ketika request sudah sudah ada driver yang kayak aku accept nih orang ini gitu. Terus habis itu baru pick up. Ya, itu state-nya. Requested, accepted, pick up, drop off, cancel. Oke. Habis matching service-nya selesai kan, udah dapat, kita ngupdate rate ID untuk update rate request nih. Terus matching service-nya juga harus ngasih tahu ke drivernya bahwa this particular driver itu harus mendapat notifikasi bahwa ada ride yang harus dia pick up. So it's gonna send a notification driver ID, ride ID ke notification service. Oke. Dimana ini nanti bakal nge-send directly to driver, nggak lewat API gateway. Tapi ini artinya si driver ini harus subscribe dulu. Jadi subscriptions-nya ada via notification service. Subscribe to ketika dia nge-set diri dia sebagai available, maka dia akan subscribe to notification service supaya kayak kalau ada orang yang mau nge-write aku, that sounds wrong. Ada orang mau nge-write sama aku, tolong kasih tahu notifications. Jadi ini ada subscribe ya, which possibly in a form of like gitu, post available gitu. Requestnya adalah tokennya siapa, dan response-nya adalah mungkin kayak subscription ID atau kayak notification ID, whatever, supaya dia bisa mulai nge-start notifications. Subscribe to notification service, which notification service ini nanti ada tablesnya sendiri, kayak siapa yang available driver gitu. Device to notification table. Nanti kayak driver ID ini ada kayak matchingnya ke device ID. Cool. Ini tujuannya buat supaya kita bisa ngasih notification ke driver. Nah, sekarang where is the core puzzle? The core puzzle adalah kayak ini nih. How do we exactly do this efficiently, right? Pertama kita udah tahu bahwa ada 2 juta request per second, dan itu kayak bisa kita handle menggunakan a lot of partitions on the in-memory storage gitu. That's possible, asalkan kita nge-partition dengan baik dan kayak lookupnya juga bagus, mungkin pakai consistent hashing or whatever.
Tapi di other side juga adalah kita harus bisa matching dengan baik gitu, bahwa given a lat long, give me the list of drivers yang actually dekat gitu. Nah, di sini ada beberapa solusi gitu. Yang pertama adalah the full table scan. Full table scan, right? Ini solusi pertama. Obviously prosesnya gampang, easy. Consnya adalah slow. Maybe it's okay karena kita takes 5 minutes ya. Cuma as the system goes even bigger, full table scan is not gonna be good enough gitu. Yang kedua menggunakan grid. Jadi basically dunia itu kita bagi menjadi grid gitu. Terus kayak kalau orangnya ada di sini, ya udah kita cari driver dekat sini aja gitu kan. Jadi kayak kita pakai semacam hash map ke suatu particular grid gitu. Ini prosnya adalah kayak relatively faster dari full table scan. But the cons is sparse. Karena dunia ini kan 70% itu air ya. Kalau 70% air artinya apa? Artinya kayak kebanyakan gridnya tuh kosongan gitu. Jadi ini ada kemungkinan nggak kepake. Jadi kayak a lot of grids are useless. A bit of improvement of grid adalah geohashing. Jadi ini ada sebuah algoritma untuk kayak ngasih tahu bahwa kalau orang itu ada di bagian part of the world mana, itu ada hashnya gitu. Dan itu kayak goes multiple dimensions, multiple layer juga gitu, multiple granularity juga gitu. Dan again prosnya ini faster. Consnya I think again a lot of grids are useless. Cuma ini kayak jauh lebih mending karena kita benar-benar literally bisa omit beberapa grids. Karena ini kita nggak usah nge-construct gridnya itu ntar constructed based on kayak some string gitu, kayak G, A, B, C, 1, 2, 3 gitu. This is an option, which is a good one. Tapi ya jatuhnya kita harus cari grid yang deket siapa aja, terus kayak nyari driver driver and rider matching di grid itu. Misalnya gini, drivernya di sini, ridernya misalnya ada di pojokan sini, gitu kan. Nah kita tuh ketika matching nggak bisa cuma nyari di grid sini, kita harus nyari grid sebelahnya juga. So kita harus bisa nge-encrypt dan decrypt, encode and decode this geohash, which is not really hard, cuma ya perlu dipikirin aja sih. Another solution is using quadtree. Quadtree itu adalah tree yang dikonstruk tree yang dikonstruk based on kayak ada data apa enggak di sana. Kalau ada data di sini gitu, ini tree yang ini nggak disentuh sama sekali. Jadi kita langsung bikin tree lagi di sini. Terus bikin tree lagi di sini. Terus misalnya ada data lagi di sini nih, dibikin lagi nanti tree-nya dibikin lagi di sini. Jadi kayak kita benar-benar cuma bikin data structures ketika ada data di dalam sana. Jadi ketika datanya nggak ada di sini, data ini apa? Data ini adalah driver locations gitu kan. Kalau ketika nggak ada data di sana, ya udah nggak usah di construct tree-nya gitu. So prosnya ini fast, right? Consnya lumayan kompleks. Dan I know that like there is this thing called S4, which is like optimizations of quadtree yang dibikin sama Google, dan ada H6, which is an optimizations of quadtree. Instead of bentuknya kotak kayak gini, dia bikinnya hexagonal gitu. Makanya H6 hexagonal 6, right? 1 2 3 4 5 6 ya. Yang dibikin sama Uber kalau nggak salah. Again tujuannya sebenarnya cara kerjanya sama persis sama quadtree, cuma kayak menurut Uber kalau dibikin dunia itu lebih cocok kalau dibentuk sebagai hexagonal. Hexa tuh 6 kan ya? Okta tuh 8. Ya benar, hexagonal 6. Jadi again kalau mau bisa pakai S4 library bawaan, library Google, atau H6 library-nya Uber. Dan ini kayak basically quadtree but more itu aja, lebih cocok better for Earth, geographical structure. Geographical structure, ya. Yeah. In that sense gitu, karena
aku ngikut aja gitu. I'm not a pro at like operating this automatically. Jadi kayak aku ngikut aja ntar bawaannya Redis atau bawaannya Postgre ada apa. Bawaannya in memory storage-nya apa gitu. Tapi aku berharap nanti di sana udah ada H6-nya sih. Kalau nggak ada H6-nya, jadi ya ini datanya harus ditarik ke ke application layer untuk di-execute H6-nya. Tapi on top of my head kita bisa pakai H6, S4, GeoHash atau Quadri. Grid sama full table scan is probably not an option. So that's probably it gitu. Obviously ada banyak hal yang perlu kita bahas kayak database-nya data skemanya driver, data skemanya rider kayak gimana. Terus API-nya ini pun juga bisa diperjelas gitu. Tapi few things that I wanna call out adalah kayak nggak semua hal yang dibahas itu penting. Ini aku berusaha untuk ngebahas yang penting-penting aja, yang kayak specific to Uber case gitu. And in this case kayak write request ini itu bisa untuk ngecover this thing ya. Ini bisa untuk ngecover ini, bisa untuk ngecover ini sudah kita bahas. Ini juga bisa ngecover ini. Let the system knows ini juga udah dibahas. Ini request a write, see where my drivers are udah dibahas. Estimate ini udah dibahas. Insert destination to map. Nah ini kayak dua ini aku belum bahas, tapi mungkin juga nggak terlalu penting. Dan ya tadi aku ngebahas bagian write request ini specifically, dan aku ngebahas matching service karena menurutku itu yang paling penting untuk dibahas. Kenapa? Karena yang lain tuh ya CRUD biasa gitu, REST API biasa, data schema biasa, yang mungkin tidak terlalu penting untuk dibahas untuk membahas this particular system design specifically. Tapi obviously ketika kita membuat sistemnya, sebisa mungkin kayak udah diperjelas sebelum kita mulai ngoding, supaya nggak ada kerancuan. I think I also didn't talk about number of storage karena aku ngelihat storage might not be that interesting, nggak terlalu besar juga storage-nya karena bakal bergantung dengan number of write history. Write history angkanya kecil, request-nya juga jumlahnya nggak banyak, jadi nggak akan besar-besar banget. Maybe in a magnitude of terabytes gitu, dan terabytes itu ya, iPhone kita aja udah bisa nge-store 2 terabytes. Mungkin this whole write request can be stored in a single iPhone, right? So write request is not gonna be that interesting. Yang will be interesting adalah ini, number of updates. Apa lagi yang mungkin aku ketinggalan ya? Mungkin ini cukup gitu. And what I'm gonna do adalah kalau misalnya harus implement ini beneran, ya aku bakal start dari sini. Dan ketika kita ngelihat ada challenges dari scalability dan kawan-kawan, ya bakal kita put on the monitoring dan kita figure out kayak how to fix it. But this is how I'm gonna start ketika harus ngedesain ride hailing gitu. Some of this might be a little bit too complicated, tapi I think this is quite komponennya lumayan modular ya. Jadi kayak ketika mau di-replace itu enak. Ketika mau digabungin sama yang lain pun juga enak. Cool. So that's from me. Hopefully it's helpful. Moga-moga bisa dilihat lebih dari cara berpikirnya versus apakah ini solusi yang paling tepat gitu. Karena itu yang lebih penting sebenarnya, ketika either kita mau lagi interview ataupun ketika kita sedang mengkomunikasikan ide kita, ketika sedang bekerja in your day-to-day work. Lebih penting adalah kita mengkomunikasikan cara kita berpikirnya, not so much on whether this is actually the most optimal solutions. Karena kalau kita pikirin rame-rame, supposedly gitu, kita bisa come up with like a better solutions. Dan as long as we know what we are looking for, kita bisa tanya ChatGPT. So itu aja dariku. But otherwise, stay coding.